Moses yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan ya sedikit sharing ya. Kalau seminar terlalu keren lah ya. Jadi sharing ya, sedikit sharing tentang bagaimana investasi gereja. Ya tadi kita udah ngobrol-ngobrol, suasana cair. Jadi kata hamba Tuhan di sini lebih baik temanya ganti, katanya investasi dan pencairan. Karena sekarang musim pencairan ya, pencairan caleg. Karena memang betul bukan hanya di sini aja, di Sukabumi juga seperti itu atau di daerah-daerah mana musim caleg ya kan. Jadi musim pencairan. Apalagi waktu jelang Natal kan proposal langsung masuk ke mana? Ke caleg-caleg pasti cair ya. Minimal 3 juta, 2 juta, 5 juta pasti cair. Karena mereka kan lagi butuh suara kita ya. Makanya kalau ada caleg datang, tanya Pak, wani piro gitu kan. Nah, kata orang Jawa wani piro artinya berani berapa istilahnya seperti itu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, dan nama saya Yeremia Romelani ya. Saya asalnya dari Jawa Tengah. Saya mengenal Tuhan Yesus tahun 1988 ya, karena background saya bukan dari keluarga Kristen, dari keluarga non Kristen, dan saya dipanggil oleh Tuhan, mengenal Tuhan karena hasil penginjilan kakak saya ya. Waktu pertama kali kakak saya itu mengenal Tuhan ya bukan dari kesaksian sih, dia melihat penglihatan Yesus langsung. Jadi nggak ada yang injilin, nggak ada yang nyampaikan Injil, tapi dia dapat mimpi. Pada waktu dia pingsan, kebetulan lurah di daerah saya itu Kristen, jadi kakak saya setiap minggu nganterin ibu lurahnya untuk ke gereja, dan tiba-tiba di gereja dia pingsan. Ketika pingsan dia melihat Tuhan Yesus, dan dari situ dia percaya Tuhan Yesus Kristus. Jadi caranya Tuhan luar biasa ya, bukan hanya melalui kita secara pribadi, tapi melalui Roh Kudus langsung memberikan mimpi-mimpi, memberikan penglihatan. Dan kalau saudara melihat kesaksian-kesaksian juga banyak orang yang menerima penglihatan dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan caranya apapun, jadi artinya bahwa firman Tuhan yang kita beritakan itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Jadi jangan pernah menyesal ketika bapak-bapak udah menabur kebenaran firman Tuhan. Mungkin mereka belum percaya, belum bertobat, belum mengenal Tuhan, belum menerima Kristus. Gak usah pernah menyesal ketika kita menabur kebenaran firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia ya. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang investasi gereja dan investasi gereja. Nah, investasi kan biasanya konotasinya dengan uang, betul nggak? Ya, betul nggak investasi misalkan ya? Seringkali saudara didatangi oleh ahli atau orang asuransi datang, Pak mau asuransi nggak? Asuransi itu ada macam-macam, ada yang investasi, ada yang untuk rumah sakit khusus kesehatan. Jadi tinggal pilih. Kalau untuk kesehatan, jangan pernah bermimpi bahwa uang kalian uang saudara akan kembali. Nggak akan kembali. Kalau untuk investasi, nah mungkin saudara waktu marketingnya bilang bahwa ini akan naik nanti 10 tahun kemudian dana Bapak akan berkembang. Tapi tiba-tiba ketika saudara mencairkan dana tersebut tidak cair. Tidak sesuai dengan harapan kita. Bahkan mungkin setelah dikalikan selama 10 tahun harusnya dana kita 100 juta, kok yang kembali cuma 80 juta. Ya, karena alasannya apa? Investnya lagi turun. Ya, investnya lagi turun sehingga sahamnya lagi turun, sehingga investasi yang kita tanam nggak sesuai dengan modal yang kita berikan, bahkan turun. Kan kalau investasi harapan kita kan pasti berbunga, berkembang ya, bisa dari 100 juta menjadi 120 juta. Tapi tidak sedikit asuransi yang akhirnya bangkrut dan dana kita nggak kembali. Nah, ada beberapa kasus di Jawa juga dana nggak kembali, dan bahkan saya pernah invest di satu perusahaan juga BUMN ya, ada yang nggak kembali gitu kan, kembali tapi dicicil ya tiap bulan, tiap tahun berapa kali gitu kan. Nah, karena apa? Mengalami pertama orang-orang yang ada dalam asuransi itu mungkin mereka invest di tempat lain dan akhirnya bangkrut. Dan baru-baru ini juga ada investasi namanya trading ya. Trading, saudara kenal dengan trading apa itu? Yang trading yang baru-baru ini robot ya, robot trading. Mungkin banyak yang akhirnya investasi karena penghasilan dari robot trading itu cepet banget gitu loh. Ada yang sebulan bisa 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang meningkat, ada 30%, sehingga orang tergiur ya. Nah, akhirnya ternyata dari trading tersebut mereka investasikan ke tempat lain dan mengalami kebangkrutan, sehingga akhirnya rugi. Para investor itu mengalami kerugian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya bicara investasi gereja. Nah, ingat ya, dalam
pelayanan jangan pernah berharap kita itu in. Ya, sampai sini mengerti nggak? In berarti menghasilkan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Nah, berbeda dengan bisnis, berbeda dengan investasi tadi. Investasi yang sifatnya finansial, ya, atau mungkin aset. Nah, itu kita mengharapkan in. Tapi kalau investasi gereja itu bukan in, tapi out. Ya, out. Makanya saudaraku, jangan pernah ketika kita melayani Tuhan berinvestasi dan kita berharap kita in, itu keliru banget. Karena kalau kita berharap kita in, kita nggak mendapatkan apa-apa. Kalau bisnis memang harus in, tapi kalau pelayanan out. Jadi ada sesuatu yang keluar dari kita, termasuk harta kita, ya kan, milik kita. Bahkan sampai kita rela menjual milik kita untuk apa? Investasi. Investasi apa? Investasi kerajaan Allah. Investasi BCA, itu bank sentralnya Allah. Itulah perbedaan antara pelayanan dengan bisnis. Kalau bisnis, misalkan kita buka gereja di mana-mana, ternyata gereja itu rugi, tutup. Betul nggak? Tidak sedikit gereja yang malah ditutup karena rugi. Dihitung, ternyata nggak ada balance-nya antara persembahan yang didapat dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Kenapa? Karena motivasinya adalah untung. Ya. Sehingga akhirnya tutup gereja itu karena tidak menguntungkan. Ya, tidak sedikit kan? Bukan hanya di sini. Di sini mungkin nggak ada ya. Tapi kalau di daerah jauh ada, gereja itu tutup. Kenapa tutup? Karena tidak balance pemasukan dengan pengeluaran. Nah, kenapa sampai seperti itu? Berarti ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah pada waktu dia memulai perintisan. Untuk apa tujuan perintisan? Untuk keuntungan atau untuk jiwa-jiwa? Nah, investasi gereja itu bukan bicara tentang aset yang kita punya, tapi investasi gereja itu bicara apa? Manusianya, bicara jiwa-jiwanya. Ya, Yesus tidak, artinya Yesus tidak pernah, artinya kenapa Yesus sampai rela mati buat kita, memberikan nyawanya? Karena manusia. Investasi buat Yesus itu karena manusianya, sumber dayanya. Coba waktu kesaksian Tuhan Yesus waktu melihat orang gila yang di Gerasa. Kalau misalkan nih saya menjadi Tuhan Yesus, ya menjadi Yesusnya, mungkin saya akan pilih babi-babi daripada orang gila. Ya. Kalau bapak-bapak gimana? Secara manusia nih, ya kan? Ada orang gila dengan 2000 ekor babi, pilih mana? Hah? Pasti pilih 2000 ekor babi ya? Betul nggak? Satu ekor babi harganya berapa? 1 juta. Lebih kali ya Pak? Kalau misalnya 100 kilo, kalau 75 kilo berarti 7,5 juta ya? Kalau di Batak gimana? Satu ekor babi berapa harganya? Hah? 4 juta ya? 4 juta kali 2000 ekor? 4 juta kali 2000 ekor berarti 2 miliar ya? 8 miliar, sorry. 8 miliar. 8 miliar. Orang gila satu. Pilih mana Pak? Iya ya. Normalnya pilih yang 8 miliar ya. Karena orang gila kan banyak kita dapat di jalannya. Hah? Bisa bangun gereja ya? Nah itulah. Konsepnya seperti itu. Mungkin seolah-olah rohani banget ya, gitu kan? Bener nggak? Kan 8 miliar buat bangun gereja. Orang gila 1 jiwa, ya kan? 1 jiwa. Oh iya. Ya berarti banyak orang gila. Sedangkan 8 miliar jarang ya. 8 miliar jarang. Nah itulah. Kita harus sampai di sini kita harus mengerti. Kenapa Yesus kok pilih yang pilih 1 orang gila yang di Gerasa itu loh, daripada 2000 ekor babi, ya? Kenapa? Karena 1 jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu investasi, ya. Kenapa? Karena 1 jiwa itu sangat berharga. Dia lebih memilih 1 jiwa orang gila. Tapi ingat, pada waktu 1 jiwa dipulihkan, apa yang terjadi? Pada waktu 1 jiwa dia mengenal dan mengalami perubahan, apa yang terjadi? 1 kampung berkembang.
jiwa itu sangat berharga sekali. Makanya bicara investasi gereja itu bukan bicara berapa aset yang kita punya. Ya, oke, membangun gereja boleh nggak? Ya, ini investasi. Tapi artinya bukan semata-mata ini harus bahwa gereja itu tidak berhasil kalau tidak punya bangunan yang megah. Kan kalau sekarang secara orang-orang pada melihat dari segi kemanusiaan, maksudnya segi mata jasmani, kan melihat keberhasilan seseorang itu diukur dari apa? Dari bentuk bangunan gereja. Makanya nggak heran pada waktu saya pergi ke Manado itu, wah, bangunan gereja itu seperti istana-istana sepanjang jalan. Hah? Ya seperti ini ya. Tapi bukan berarti nggak boleh, ingat ya. Bukan berarti nggak boleh membangun gereja seperti ini, boleh saja. Karena Yesus sendiri juga sangat menghargai bait Allah, ya. Yesus sendiri sangat menghargai bait Allah. Pada waktu bait Allah dijadikan tempat jual beli, ya kan, tukar menukar uang, Yesus sangat marah sekali. Ya bahkan dibalikkan semua meja-mejanya karena tidak sesuai dengan fungsinya. Karena bait Allah digunakan untuk apa? Untuk orang-orang berkumpul, untuk memuji dan menyembah Allah, bukan untuk berbisnis, bukan untuk berdagang. Tapi untuk apa? Mengumpulkan jiwa-jiwa agar mereka benar-benar mengenal Tuhan yang dia sembah dengan benar. Nah itu sebenarnya ya goalnya. Bukan berarti dilarang untuk investasi gedung gereja, tidak. Tetapi saudaraku, harus diimbangi antara investasi gedung gereja, artinya secara physically harus diimbangi dengan goalnya. Goal daripada Injil apa? Yes, keselamatan jiwa-jiwa. Kenapa Pak Paulus sampai tinggalkan semuanya? Kedudukannya, jabatannya, ya kan? Prestisenya sebagai seorang yang dihormati, sebagai orang Ibrani asli, ya kan? Terus ahli Taurat, pokoknya orang yang paling dihormati lah ada Paulus. Paulus bisa tinggalkan semuanya. Hanya satu yang dia kejar apa? Yesus. Terus setelah dia mengenal Yesus, apa yang dia lakukan? Bukan hanya diam, tapi dia berinvestasi. Dia lakukan semuanya, kemanapun dia pergi selalu memberitakan apa? Yaitu Injil. Karena Injil, dia tinggalkan semuanya. Karena Injil lebih berharga dari semuanya. Karena ketika orang tidak berjumpa dengan Injil, jangan harap orang itu akan berubah. Preman akan menjadi preman, ya. Orang gila akan menjadi orang gila. Orang susah akan menjadi orang susah. Karena belum bertemu dengan Injil. Jadi nggak heran kalau banyak preman-preman di Jakarta. Orang Kristen menjadi preman, bahkan pemimpin preman orang Kristen. Saudara, kenapa seperti itu? Karena dia belum mengenal Injil, meskipun dia dilahirkan dari keluarga yang mengenal Injil. Tadi tidak semua orang yang dilahirkan dari keluarga Injil, yang mengenal Injil itu mereka sudah menerima Injil. Injil itu apa? Injil itu good news, kabar baik. Yaitu Kristus mati karena dosa-dosa kita yang dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan kenapa? Kita sebagai hamba Tuhan sampai rela berkorban, sampai rela mungkin menderita. Saya sangat bangga dengan hamba-hamba di tempat ini. Misalkan pelayanan di daerah, kalau kita melihat pelayanan di kota enak ya. Mungkin terima perpuluhannya banyak, betul nggak? Kalau lihat mobilnya mewah-mewah, betul? Ya. Wah, gereja saling bersaing, yang punya di mall, it's okay, no problem, nggak masalah, itu tidak dilarang. Tapi harus diimbangi dengan investasi jiwa-jiwanya. Bagaimana sumber daya manusianya di situ yang menjadi anggota gerejanya? Apakah benar-benar dia adalah dia orang-orang itu adalah invest buat jiwa-jiwa itu? Tidak sedikit gereja pecah itu karena apa? UUD. Apa? Yes. Karena saingan terberat Tuhan apa sih saudara? Mamon. Bukan gedung gereja saingannya, bukan. Saingannya mamon. Tadi makanya teman-teman bilang, aduh Pak ganti dong investasi dan pencairan temanya. Pasti banyak yang datang katanya. Kayak BLT katanya. Kalau BLT, saudara lihat kan kalau BLT itu ngantrinya minta ampun ya. Sampai saya sering kali kalau pergi ke Cisaat itu macet gara-gara kalau sudah pencairan BLT. Di mana-mana, ya kan? Di mana-mana itu kalau masalah pencairan pasti ngantri, ya, saudara. Tapi kalau saya katakan, ya itulah dunia kan. Ada lagu sekolah minggu dulu ya. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang?
Memang semua orang butuh uang. Gereja butuh uang? Butuh sekali. Saya juga butuh uang. Kalau saya nggak ada uang, nggak mungkin saya bisa terbang ke sini. Emang renang, ya kan, dari Jakarta ke Toba renang saya nggak mungkin, ya kan. Dan saya percaya semua butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Tapi kalau nggak ada uang, pikiran lihat nggak? Pusing nggak? Pusing. Jadi gimana dengan lagu yang hati senang walaupun gak ada uang? Itu hoax atau benar? Oh bohong gitu kan? Bohong sekali itu. Hati senang walaupun gak ada uang. Makanya pada waktu temen aku pasang status di FB, dia bilang aku selalu bahagia walaupun tidak ada uang. Terus ada teman yang komen, aku doakan ya semoga kamu bahagia terus. Dia ngamuk. Berarti kamu doain saya supaya aku punya uang ya? Loh, katanya kamu gak punya uang akan selalu bahagia. Ya didoain sama saya. Ya kan, jadi berarti hati senang walaupun nggak ada uang itu bohong ya? Bohong. Iya. Kita semua butuh uang, tapi uang bukanlah segalanya. Dan cinta uang, Alkitab katakan akar dari, dan tidak sedikit orang yang cinta uang dan memburu uang, dia membunuh saudaranya. Karena rebutan warisan, ya kan? Karena rebutan uang, rebutan harta kekayaan, dan tidak sedikit juga orang melakukan korupsi karena cinta uang. Nggak heran juga para pejabat itu kenapa mengejar. Coba, pada rebutan nggak kalau kembali gereja di tempat terpencil misalkan di mana di tempat di sini yang jemaatnya cuma 15 orang, kira-kira ada yang rebutan nggak? Pecah nggak Pak kalau gereja segitu? Enggak. Ada teman saya pada waktu itu datang ke Jawa mau diutus ke Australia, datang dengan semangat, visanya ditolak saudara. Jadi nggak jadi. Terus saya tawarin, mau nggak di desa saya ada tempat sana pelayanan, kamu jadi gembala di sana. Aduh Pak, saya suruh puasa 2 bulan dulu. Kalau Australia nggak pakai 2 puasa, wah ini Tuhan bicara sama saya Australia, langsung berangkat. Katanya visanya ditolak. Kadang-kadang apa yang kita artinya gitu loh. Yang menurut kacamata kita itu benar, belum tentu kacamata Tuhan. Ya, coba kalau mau diutus Papua, orang sholat Alkitab pada 2 puasa 2 bulan. Tapi kalau diutus Jakarta nggak pakai 2 puasa, Tuhan langsung jawab kok gitu kan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Ya kan? Di bumi seperti surga. Kan itu artinya pelayanan di kota Jakarta, di kota besar, itu kan menjadi rebutan kan. Istilahnya dalam istilah hamba itu kan ada tempat basah, ada tempat kering. Nah, kenapa? Karena dia melihat dari kacamata manusia. Dia berpikir bahwa investasi gereja itu harus in untuk diri sendiri, untuk penghasilan, untuk pendapatan, ya kan? Bukan out. Padahal kalau kita sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, itu harus berpikir bahwa melayani itu bukan in, tapi out. Jadi jangan berharap kalau kita melayani Tuhan jadi kaya. Itu salah besar. Makanya saudara kalau pengen melayani Tuhan jadi kaya, harus jadi pengusaha. Betul. Jadi tapi kalau memang saudara bisa tiba-tiba hidup kita sebagai hamba Tuhan adalah pelayan Tuhan adalah hidup karena mujizat, only fight karena iman. Maka itu ketika Abraham yang mengajarkan pada kita kan bapak orang beriman, pada waktu Abraham keluar ya kan dari negeri dan menuju kemana, dia harusnya sama Tuhan ditunjukin, kamu pilih mana Abraham, ya kan? Tuh pilih yang subur atau yang kering, ya kan? Abraham tidak memilih terlebih dahulu, tapi Abraham mempersilahkan kepada Lot, ya kan? Kepada Lot. Lot pilih yang mana? Pilih yang berlimpah air, yang berlimpah, yang subur pokoknya. Abraham sisanya. Lot berakhir dengan kehancuran. Abraham, yes. Kenapa? Karena Abraham melihat dari kacamata iman, dan Lot melihat dari kacamata jasmani, subur makmur. Menghadap saudaraku itulah bedanya. Di dalam Tuhan, pelayanan kita jangan pernah melihat dari kacamata jasmani. Itu akan berakhir dengan kehancuran. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata iman, tempat yang kering pun bisa jadi basah. Tuhan bisa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Maka itu dalam pelayanan yang paling penting, investnya bukan invest artinya kekayaan untuk diri kita sendiri. Kita boleh kaya,
Boleh nggak orang Kristen kaya? Boleh nggak pendeta kaya? Sangat boleh. Ishak pun kaya raya. Tapi apa manfaat kekayaan kita? Tinggal kita yang mengolahnya. Untuk kebanggaan diri kita sendiri supaya kita dilihat pendeta berhasil, atau untuk benar-benar investasi jiwa-jiwa. Apa sih investasi gereja? Yaitu goalnya jiwa-jiwa investasi gereja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, bicara investasi gereja, mulai dari apa? Hati. Ya, semua berawal dari hati kita. Karena kalau kita nggak punya hati misi, nggak punya hati seperti Tuhan Yesus Kristus, nggak mungkin kita mengasihi jiwa-jiwa. Saya akan alami Pak Moses yang dari kemarin sibuk kayak kitiran itu, kayak setrikaan. Saya mau bantu nyetir aja nggak mau, karena kalau nggak setrikaan, ntar ini, belum mengantar kami. Pak lelah nggak? Saya bilang, saya sampai karena bingung ya. Saya pikir waktu istri saya bilang, Pak, aku pikir Papa doang yang sibuk di sana, ternyata di sini ada yang lebih sibuk. Ada yang lebih sibuk ya. Saya udah kayak setrikaan Pak, gitu kan. Saya bilang, aduh Pak Moses, mudah-mudahan diberikan umur panjang ya, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, bicara investasi gereja itu bicara goalnya adalah jiwa-jiwa. Dan berawal dari apa? Kita harus memiliki hati. Ada lagu bicara, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh belas, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tujuan di sekelilingmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Jadi investasi gereja dimulai dari hati kita. Hati para investor. Saudara adalah investornya Tuhan. Para pendeta hamba adalah investor. Jadi saudara itu orang-orang kaya, orang-orang hebat. Karena saudara adalah para investornya. Investor, keren kan Pak? Jadi bukan hanya Podomoro ya investor IKN, ya kan? Tapi saudara adalah investor kerajaan Allah. Haleluya. Jangan kecil hati Pak, saudara lebih hebat dari Podomoro loh. Karena saudara investasinya bukan sebarang investasi, tapi investasinya jiwa-jiwa. Seperti Tuhan Yesus, satu jiwa orang gila dia investasikan dan dia relakan korbankan 2000 ekor babi dan akhirnya apa? Salah satu kampung bertobat karena jiwa itu. Jadi sumber daya manusia itu jauh lebih penting. Jadi dalam pelayanannya urusannya apa? Urusannya adalah sumber daya manusia. Manusia-manusia yang kita layani, manusia harus jadi orang, harus benar-benar jadi orang, jangan menjadi beban atau batu sandungan dan jangan menjadi sampah buat masyarakat. Itulah goal kita. Betapa bangganya kata Paulus, kebanggaanku adalah jiwa-jiwa yang aku layani itu tetap di dalam Injil, tetap di dalam kebenaran. Itu kebanggaannya hamba Tuhan begitu kan? Ya kan? Jadi kebanggaannya bukan karena mungkin kita punya mobil mewah, ya kan, harta kekayaan, boleh-boleh saja, tapi itu bukan hal utama, itulah bonus dari Tuhan. Kalau kita punya mobil, kalau kita punya rumah bagus, punya harta, punya tanah, itu bonusnya dari Tuhan. Tapi bukan itu yang kita kejar. Ya, bahkan ada hamba Tuhan rela korbankan hartanya untuk apa? Investasi jiwa-jiwa itu. Dan jiwa-jiwa itu jadi. Ada beberapa investasi yang saya mau ajarkan tentang untuk gereja ya, yang semuanya ada jiwa-jiwa. Satu, yaitu investasi di pendidikan. Pendidikan yang saya lihat Pak Moses, mungkin teman-teman setiap gereja ada PAUD-nya ya. PAUD kan mungkin paling gampang lah mendirikan PAUD ya. Dan itu investasi pendidikan. Dan apalagi di daerah Kristen mungkin gereja-gereja bisa berkumpul untuk bangun sebuah pendidikan. Nah, kenapa BPK Penabur contohnya ya sampai hari ini berinvestasi di pendidikan? Cuma tapi motivasi misalnya kita untuk mendirikan pendidikan itu jangan komersil kalau investasi ya. Kalau investasi kerajaan Allah jangan artinya komersil, fokus keuntungan. Jadi makanya sekarang ada sekolah-sekolah yang mahal,
Sekolah Kristen mahal-mahal loh. Dibandingkan sekolah negeri gratis. Tapi sekolah Kristen mahal-mahal. Memang bagus tapi mahal. Nah, visinya apa itu, ya kan? Mungkin udah berubah visinya. Akhirnya jatuh ke komersial. Nah, kita hamba Tuhan mesti di sini bersatu. Investasi pendidikan. Mendirikan sekolah Kristen, sekolah Kristen. Apalagi di sini kan bebas untuk sekolah Kristen ya. Tapi di Jawa kan susah. Sekolah Kristen. Nah, dari pendidikan itulah muncul nanti orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Dari kecil, dari bawah. Karena banyak orang mereka bersekolah dari dia bersekolah di Kristen. Nilai-nilai kekristenan mereka dapatkan. Mereka menjadi orang yang benar-benar menghormati, menghargai, dan berkarakter, berjiwa toleransi yang sangat tinggi. Bahkan teman-teman saya yang dari non-Kristen, mereka bilang, saya dulu sekolah di Katolik, jadi saya tahu banget. Saya dulu sekolah makanya gereja Katolik itu ya gereja yang sangat berinvestasi dengan pendidikan. Saya lihat seperti itu. Ya, pendidikan di mana-mana, pendidikan Katolik itu bagus-bagus. Dan kenapa mereka lakukan itu? Yaitu ketika mereka menaruh di pendidikan, kan pendidikan itu kan dari usia dini, dari TK atau PAUD, dari SD, terus SMP, SMA, dan ketika dididik dengan nilai-nilai kekristenan, setidaknya mereka sudah memiliki karakter seperti karakternya Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka nggak mungkin, artinya kemungkinan kecil lah mereka akan membuat rusuh, ya, membuat gaduh, kemungkinan kecil. Kenapa? Yaitu berinvestasi pendidikan. Selain karakternya, juga kan mereka nanti menjadi orang-orang yang berguna, ya, bagi bangsa, bagi gereja, atau bagi masyarakat. Karena nilai-nilai kekristenan itu betul-betul lengkap. Kita harus bangga dengan Alkitab kita, ya, karena Alkitab firman Allah, di situ semuanya ada. Dari cara teknik membuat kapal ada, betul nggak? Teknik membuat anggur ada. Ya kan? Coba waktu Yesus membuat anggur, cukup dengan perkataan kan, diceruk, coba ceruk, air bisa ubah jadi anggur. Nah, di dalam investasi gereja, kita harus menerapkan prinsip 5 roti dan 2 ikan. Ya, 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama berapa? 12 bakul. Itulah matematikanya Tuhan Yesus. Nggak masuk akal. Betul nggak? 5 ditambah 2 dibagi 5.000 harusnya sama dengan berapa? 0,0,0 ya. Tapi 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 bakul. 1 ditambah 1 sama dengan berapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Sama dengan 2. Tapi kalau 1 ditambah 1-nya Tuhan Yesus, matematikanya Tuhan Yesus bisa berapa? Hah? Bisa 1.000, bisa 500, bisa 10.000. Itulah kehebatan matematikanya Tuhan Yesus. Makanya di ilmu matematika Yesus nilainya D, karena nggak sesuai dengan matematikanya dunia. Kimianya baru nilainya A, karena bisa mengubah air menjadi anggur. Olahraganya nilainya A+, bisa berjalan, disuruh renang malah berjalan di atas air. Itulah kehebatan Tuhan Yesus Kristus. Maka itu kalau kita melayani Tuhan nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ketika investasi jiwa-jiwa, 1 ditambah 1 menurut Tuhan Yesus belum tentu 2. Kadang-kadang mungkin saudara bingung, kenapa ya uang saya segini, padahal pengeluaran saya segini. Loh, kok masih ada surplus? Itulah matematikanya Tuhan Yesus. Jadi kalau misalkan gereja yang investasinya fokusnya uang, ketika gereja itu tidak menguntungkan, pasti akan ditutup. Karena dia masih menerapkan prinsip matematikanya, ilmu matematika dunia. Tapi kalau ilmu matematika Tuhan Yesus Kristus, 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 bakul, saya percaya nggak ada gereja yang ditutup meskipun gereja itu tidak mengalami keuntungan secara finansial. Karena fokus kita bukan keuntungan secara finansial, fokus kita adalah jiwa-jiwa. Bahkan kadang-kala uang kita dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan itu. Tapi ingat saudaraku, ketika engkau melakukannya itu untuk semua untuk Tuhan, nggak ada yang sia-sia.
dan Tuhan sangat bertanggung jawab atas investasi yang engkau sudah lakukan. Karena investasi kerajaan Allah sifatnya bukan sementara, tapi investasi kerajaan Allah sifatnya kekal. Build people, membangun orang-orang yang kita layani. Bukan hanya sekedar rohani kita yang rohani terus yang kita jejelin. Kalau rohani terus yang kita jejelin, lama-lama orang-orang yang kita menjadi ahli Taurat. Contohnya orang Farisi, tahu semua kebenaran firman Tuhan, tahu, hafal, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, harus balance, ya. Kita ajarkan pelatihan-pelatihan kepada orang-orang sekeliling kita bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan. Dan saya di sana ada satu pimpinan saya, jadi orang-orang yang ikut dalam anggota jaringan doa pemuda ya, waktu itu. Jadi mereka yang miskin yang nggak bisa kuliah, akhirnya diutus ke Jepang untuk bekerja di sana. Nah, utus Jepang, mereka kursus bahasa Jepang, dan setelah di sana mereka di sisinya dipinjemin gitu loh. Nanti setelah berhasil dikembalikan uangnya, cicil tiap bulan, dan akhirnya keluarga yang di mana mereka dilahirkan, keluarganya menjadi naik ekonominya, dan bahkan menjadi kuliah semua itu anak-anaknya. Yang tadinya menjadi beban kita biayain dana belajar, menjadi beban kita. Tapi setelah kita entaskan kemiskinan, dia putus ke Jepang bekerja dan pulang, dia biayain keluarganya dan menjadi keluarga yang sejahtera. Memang nggak bisa semuanya, gitu, tapi minimal kita step by step untuk mengerjakan sesuatu, ya. Kan kita nggak bisa, pemerintah aja nggak bisa ya, walaupun dananya banyak, nggak bisa mengentaskan kemiskinan secara total. Minimal kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan kepanjangan tangan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, supaya anggota gereja kita, jemaat kita tidak ada yang miskin. Mengerti sampai di sini ya? Oke. Jadi investasi pendidikan supaya apanya? Intelektualnya, ya kan? Minimal orang Kristen itu nggak bodoh, bisa bersaing dengan dunia luar, ya. Jangan sampai kita kalah, anak-anak kita kalah dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kepintarannya. Melalui investasi pendidikan itu penting. Kalau kita nggak bisa buka sekolah, mungkin anak-anak yang nggak bisa sekolah, kita siapkan dana belajar untuk anak-anak sekolah kita. Dana belajar, apalagi sekarang nggak ada yang orang yang tidak bisa sekolah, karena disiapkan ada KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau gereja nggak sanggup, bagaimana caranya mengurus supaya gereja itu bisa menolong jemaatnya bisa sekolah, bukan hanya sampai SMA, tapi sampai perguruan tinggi. Bagaimana caranya? Ya kita karena melayani. Kalau kita mau invest ya artinya bahwa kita harus melayani jiwa-jiwa yang kita layani itu secara holistik, keseluruhan. Jadi bukan hanya rohaninya saja yang dipenuhi, tapi bagaimana memikirkan kehidupan manusia-manusia yang ada di sekeliling kita, supaya menjadi manusia-manusia yang berguna. Bukan hanya secara spiritualnya, tapi kehidupan secara jasmaninya pun mereka mengalami terobosan, sehingga ada balancing, ada keseimbangan antara rohani dan jasmani. Nah, kalau misalkan orang-orang yang kita layani, jiwa-jiwa yang kita investasikan itu berhasil semuanya, kan setidaknya gereja di tempat ini juga akan mendapatkan topangan. Dan mungkin bukan hanya di sini saja, tapi mereka akan melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan tidak akan berhenti sampai di sini, tapi pekerjaan Tuhan itu akan terus berkelanjutan. Itu investasi pendidikan, biar anak-anak yang kita layani menjadi anak-anak yang pintar. Dimulai, saya lihat Pak Moses sudah buka PAUD, ya kan? Kalau tidak apa-apa, sampai dia jemputin, ya kan? Saya bilang gini, Pak Moses omongan banget ya, sudah dijemputin gratis lagi, iya kan? Ya, ini kadang-kadang orang juga ini ya kadang-kadang manja. Udah gratis, minta dijemput lagi, ya kan? Betul nggak? Kan itu kan sebenarnya kepentingan untuk apa? Untuk anak-anak mereka sebenarnya. Tapi mungkin karena Pak Moses terlalu baik banget gitu loh. Jadi jemputin, ya kan? Datang ke sini untuk dididik, bayangin gratis, dikasih makan lagi ya Pak Moses?
sarapan, aduh luar biasa sekali ya. Itu investasi yang luar biasa. Ini keterlaluan kalau seandainya anak-anak yang PAUD ini nggak jadi orang gitu loh, ya sudah diinvestasikan sejak usia dini. Nah itu agar mereka kenapa melakukan itu untuk akhlak mereka, moral mereka, intelektual mereka, biar anggota artinya anak-anak Tuhan itu nggak ada yang bodoh, tapi menjadi orang-orang yang pintar dan cerdas. Jadi nggak heran nanti yang menjadi pemimpin-pemimpin baik di dalam pemerintahan atau di dalam sinode mungkin ya, memang orang-orang didikan kita yang kita sudah investasikan sejak kecil ya, tiba-tiba menjadi apa? Pemimpin. Kita bangga, wah dulu dia anak sekolah minggu di sini dia jadi pemimpin, oh dulu dia anak remaja di sini dia jadi pemimpin. Kita bangga ya, minimal kita kenal, kalau dia ingat syukur ya kan. Kalau nggak ingat kita nggak usah komplain, karena kita melayani kasih kan, bukan artinya gitu. Investasi di dalam gereja itu jangan berharap itu kembali. Kayak nyanyian gitu loh. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi dan jangan harap kembali ya. Bagai sang surya menyinari dunia. Nah dalam pelayanan itu seperti kasih ibu, kasih bapak, hanya memberi dan jangan harap itu kembali ketika engkau sudah berinvestasi kepada anak-anak didikmu di gereja masing-masing. Sekali mungkin, dulu anak sekolah besar, saya udah jadi pejabat, kok nggak ingat kita ya? Jangan pernah menyesal saudara. Kita harus bangga, minimal dia berguna, nggak menyusahin kita. Kalau dia ingat kita memberi, haleluya 12 kali, betul nggak? Kalau nggak memberi, kita nggak usah komplain, karena kita bangga. Itu hasil didikan kita sudah berhasil. Jangan pernah kecewa dengan apa yang kita sudah lakukan untuk kebaikan orang yang kita layani. Karena tujuan kita melayani bukan untuk mencari keuntungan buat kita, tapi untuk keberhasilan, untuk jiwa-jiwa, betul nggak? Nah kalau kita melayani seperti itu, kita udah enjoy lah. Kebanggaan kita kan ketika anak-anak yang kita layani, orang jiwa-jiwa kita layani menjadi berhasil. Bukan hanya berhasil secara mungkin menghafal Alkitab, bukan. Itu penting. Tapi berhasil di dunia pekerjaan itu juga penting. Kenapa? Ketika mereka berhasil menjadi kesaksian, oh dia anggota gereja GBI Aina Tolu, wah luar biasa. Oh dia anggota gereja GPDI mana, ya kan? Oh itu jemaat saya itu. Dulu sekolah minggu saya sudah didik, saya lakuin apa ingusnya. Wah sekarang sudah jadi pejabat luar biasa. Terus kemudian dia nggak ingat kita. Sedih nggak kita? Kadang sedih, tapi nggak perlu sedih. Itulah bagian kita melayani Tuhan. Hanya memberi, jangan harap kembali. Kalau kembali namanya investasi asuransi. Ya, atau investasi bank baru kembali ya kan. Tapi kalau BCA, investasi BCA, kita hanya memberi dan jangan harap kembali. Apa arti BCA? Bank sentralnya Allah. Itu miliknya hamba-hamba Tuhan dan para pendeta dan anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita sudah menabur untuk jiwa-jiwa, jangan berharap itu kembali. Dan ketika jiwa-jiwa itu berhasil, itu kebanggaan kita. Haleluya. Mereka sudah berhasil, mereka sudah sukses. Itu kebanggaan kita. Itulah kebanggaan kita ketika jiwa-jiwa yang kita layani itu menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Investasi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah investasi sosial. Ya sosial ya, ini sosial. Bicara sosial, ini memang di dalam fungsi gereja kan yang pertama adalah marturia, ya kan, bersaksi, terus koinonia, ya kan, bersekutu. Ketiga apa? Diakonia. Nah gereja yang sehat itu harus tiga-tiganya jalan. Jangan cuma koinonia ngumpul terus ya, bersekutu terus, diakonianya nggak jalan. Ya, terus marturianya nggak jalan. Jadi kalau kumpul terus, garam sama garam kumpul terus, lama-lama asin, jadi darah tinggi. Makanya nggak heran kalau gereja fokusnya ke dalam terus kumpul terus itu kan, koinonia terus nggak pernah marturia, akhirnya pecah karena sudah banyak yang darah tingginya. Kan kalau garam ketemu terus kan jadi asin, gitu nggak? Asinnya terlalu banyak itu kan jadi darah tinggi. Kan fungsi garam apa? Menggarami dunia ini kan, bukan untuk menggarami orang yang sudah garam.
Gudang garam namanya ya. Jadi tidak mengarami orang yang sudah bergaram. Kalau garam sama garam kumpul terus nggak pernah marturia, lama-lama menjadi asin dan darah tinggi. Tidak sedikit gereja yang hanya fokus garam, kumpulin garam dan garam, gitu kan? Akhirnya pecah. Karena kan emosinya semakin naik, ya kan? Mereka cari kedudukan kalau udah semakin banyak. Ya, kalau masih kecil, pos PI nggak mungkin akan terjadi rebutan. Kalau udah gede, udah banyak pasang badan untuk rebut gereja itu. Apalagi kalau perpuluhannya banyak. Betul nggak? Iya betul kan. Kan banyak ya gereja percaya itu waktu kecil mereka bersatu saudara. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada. Kalau di daerah saya banyak. Waktu kecil mereka bersatu merintis bareng-bareng. Begitu gede, udah saling menjatuhkan, akhirnya pecah berkeping-keping, kan? Ada di tempat saya itu gereja, dari satu gereja pecah berkeping-keping jadi 5, bayangin, dari 5 berkeping-keping, dan udah gereja ini pecah lagi gitu kan? Kan dari pecahan ini pecah, di sini udah berkembang dari kecil pecah lagi, ya kan? Nah itu, ya kan? Multiplikasi ya. Ya, saya mau bicara gini ya, bahwa investasi tadi, bicara investasi kerajaan Allah, investasi sosial, ya, sosial. Kenapa? Tadi saya 3 fungsi gereja kan, marturia, diakonia dan koinonia. Aku yakin lah, kalau koinonianya gereja pasti sudah sehat semua kan. Terus ngumpulkan tiap minggu ngumpul. Karena kan Alkitab berkata janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang dibiasakan oleh seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Tiap hari ngumpul ya, bahkan ada komsel ngumpul lagi, betul nggak? Nah, marturianya jalan nggak? Pernahkah mengajarkan kepada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ini tentang marturia untuk bersaksi? Atau coba beritakan firman, kamu harus bersaksi ya. Gimana mau bersaksi kalau tidak pernah diajarin sama pendetanya? Ya kan? Karena pendetanya cuma ngajarin persekutuan terus kumpul ya. Jangan kamu nggak datang ke gereja, jangan kamu nggak datang ke komsel. Tapi nggak pernah dididik tentang marturia. Bagaimana caranya? Kalau saudara udah dididik karena sudah sekolah Alkitab pasti dididik marturia kan? Penginjilan pribadi pasti sudah kan? Sudah melotok. Loh, kalau di sini nggak perlu diajarin penginjilan pribadi ngapain? Karena semuanya udah Kristen. Gimana cara penginjilannya? Saudaraku coba cek kepastian keselamatan orang Kristen. Apakah semuanya mereka sudah yakin kalau mati masuk surga? Saya kalau cek orang-orang di sana, ceknya kepastian keselamatan. Karena itu sangat mengganggu ketika mereka belum pasti yakin diselamatkan, pasti kehidupan rohaninya akan amburadul. Kenapa? Karena belum mengerti. Kenapa saya jadi orang Kristen? Kenapa saya percaya Yesus? Daerah-daerah Kristen belum tentu mereka sudah mengenal Tuhan dengan benar. Buktinya waktu saya pelayanan di Manado, justru malah pemabuk lebih banyak di daerah Kristen daripada di daerah Jawa. Malah di sana orang-orang dari Manado yang pada bawa minuman untuk mabuk-mabuk di sana, ya kan? Nah, saya mau katakan daerah Kristen belum tentu mereka sudah mengenal Tuhannya 100%, mengenal Tuhannya benar-benar. Makanya penginjilan terus jalan. Nah, gimana caranya? Ya kita harus latih jemaat kita. Apa yang kita sudah dapat di sekolah teologi sebagai marturia, kita harus latih mereka. Ketika mereka keluar dari tempat ini, kan kalau gereja di daerah otomatis sudah lulus SMA pasti dia akan pergi, betul nggak? Dan akan pergi kita harus latih dulu agar mereka nanti dia tidak tercemar dengan lingkungan mereka. Justru dia akan membawa Injil kepada lingkungan di mana mereka berada dan mereka bertanggung jawab atas amanat agung yang saudara sudah ajarkan, dididik selama menjadi anggota jemaat saudara. Jadi meskipun mereka sudah percaya Yesus, tapi kita harus latih bagaimana caranya supaya mereka itu pergi bisa memberitakan Injil ketika mereka kuliah, ketika mereka bekerja di tempat lain dan sudah tidak bersama-sama dengan kita, tapi minimal kita sudah didik dia untuk bermarturia, untuk bersaksi. Nah, mungkin dia sudah pendeta sekolah Alkitab pasti bisa bersaksi, pasti bisa bercerita bagaimana caranya menginjil secara pribadi kepada orang-orang di sekelilingnya. Tapi kalau yang jemaat kita kalau nggak pernah diajar, apakah mereka tahu cara metode atau cara penyampaian Injilnya? Mereka tahu nggak?
Mereka bingung ketika ditanya tentang kekristenan, nggak ngerti. Karena bingung apa yang harus aku sampaikan, nggak ada bahan. Nah itu kekeliruan gereja-gereja di akhir zaman ini seperti itu. Hanya mengumpulkan orang untuk berkoinonia, tapi tidak bermarturia. Bagaimana caranya bermarturia? Dan kita harus ajarkan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Dan bagaimana mereka mengenal firman kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana dia bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengajarkan? Kan semua berkesinambungan kan? Jadi seperti mata rantai yang tidak bisa terputuskan. Dan tugas siapa? Tugas kita menginvestasikan itu kepada orang-orang yang kita didik selama ini. Nah, tadi marturia ya kan? Terus kemudian koinonia. Diakonia. Diakonia itu penting. Kenapa? Ahok pernah bilang. Dia bilang gini, biarlah orang-orang miskin ada di kota kita. Supaya apa? Supaya kita punya tanggung jawab untuk menolong mereka. Diakonia kan khusus untuk orang-orang yang memang susah, orang-orang yang kekurangan, ya. Itu tujuan adanya diakonia, karena Yesus melayaninya itu secara holistik, bukan hanya berkumpul, tapi dia juga keluar untuk apa? Menolong orang-orang di sekeliling mereka. Siapakah yang harus kita tolong? Memang Galatia katakan yang terutama orang yang seiman dengan kita. Tapi yang kedua adalah sesama kita. Karena inti daripada semua ajaran Alkitab itu diringkas di dalam 3 ayat. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Coba kita buka Matius 22 ayat 37 39. Kita mengingatkan kembali ya, walaupun mungkin kita semua sudah hafal ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu hanya diringkas dari 3 ayat itu, ya. Di dalam Injil Matius dijelaskan. Jadi saudaraku, hamba Tuhan, meskipun kita sudah hafal misalkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi ini intinya kasih itu nggak dipraktekkan. Kasih itu kan bicara apa? Bicara ya diakonia, ya. Kasih itu bicara diakonia. Artinya kita kan memang intinya bahwa pelayanan kita, investasi kita, motivasi kita apa? Karena kasih Kristus. Karena kasih Kristus itulah yang memotivasi kita. Dan saya percaya bapak-bapak di tempat ini bisa sanggup melayani di daerah. Dan untuk pergi ke kota besar juga bisa. Tapi bapak-bapak lebih memilih di daerah ini karena panggilan dari Tuhan. Karena motivasinya kasih yang mendorongnya. Betul nggak? Kalau nggak kasih pasti saudara sudah tinggalin ya. Kalau dihitung itu kan lebih enak pelayanan di kota atau di desa. Kalau dipikir-pikir secara manusia, enakan di kota atau di desa? Di kota, ya kan? Di kota kalau dia dapat jiwa pengusaha, perpuluhannya gede ya. Ada yang sebulan 100 juta coba. Nggak langsung sembuh itu pendeta yang sakit, itu enggak. Perpuluhan 100 juta. Bahkan ada yang 1 bulan perpuluhannya 500 juta. Kira-kira bagaimana? Jadi nggak heran kekayaan pendeta-pendeta di kota itu triliunan. Bahkan ada pernah teman aku cek kan pegawai pajak, ya kan? Ada pendeta yang kekayaan berapa? 4,5 triliun. Lebih kaya dari siapa? Dari pengusaha. Bayangin. Dia ini tugasnya apa? Khotbah, ngurusin jemaat, nyiapin firman. Itu tidak masalah, mungkin rezeki mereka, ya kan? Tapi yang paling penting adalah motivasi kita melayani Tuhan itu karena kasih. Jadi jangan abaikan orang-orang yang dekat dengan kita yang susah, yang miskin. Cuma penyakitnya kadang-kadang gini kan, gereja atau hamba Tuhan, ketika ada orang kaya datang ke gereja, kayaknya kita lebih menghargai dia daripada orang yang miskin. Itu kebanyakan, tapi saya yakin pendeta-pendeta sih nggak ada.
Amin. Nggak ada. Ya. Semuanya murni karena kasih Kristus yang membakar kita untuk melayani. Amin. Dan saya percaya saudara bisa bertahan di daerah sini karena kasih Kristus. Ya, saya mengerti banget kalau pelayanan di daerah itu jangan pernah mengharapkan artinya korban persembahan dari jemaat. Makanya kenapa gereja-gereja di daerah hamba Tuhan itu mampu segala-galanya. Bisa bekerja di ladang, ya kan? Bisa piara mungkin ternak dan segala macam. Untuk apa? Untuk menghidupi keluarganya dan menghidupi gerejanya. Bayangin. Karena apa? Karena kasih Kristus itu semua yang membuat Bapak Ibu saudara sekalian bisa bertahan sampai hari ini. Yaitu kembali bahwa pelayanan itu motivasi dari dasarnya adalah hati. Ya. Oke. Dan saya punya pelayanan namanya Panti Asuhan. Saudara, kenapa saya berinvestasi sosial? Karena itulah yang Tuhan mau. Ya, Tuhan mau untuk menolong orang-orang yang susah, biar dia tertolong menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Dan saya membuka Panti Asuhan itu bukan karena saya banyak uang. Saya punya uang 200.000 waktu itu. Tuhan kasih visi saya buka Panti Asuhan. Tuhan 200.000 itu apa? Akhirnya saya panggil teman-teman saya, terkumpulan uang 4,5 juta untuk urus apa? Akte. Urus akte itu sekitar ambil 4,5 jutaan, jadi habis buat bayar itu. Tiba-tiba dikirim anak-anak dari Kalimantan bekas kerusuhan yang Sambas itu, 30 anak, bayangin, 30 anak. Akhirnya saya dipinjemin sama teman saya untuk ngontrak tempat 2 tahun, 20 juta. Dikirim 30 anak, wah saya bingung bagaimana caranya. Wah kita ngopel semua sendiri, belanja sendiri, masak sendiri, karena belum ada ibu asrama kan, belum berani bisa bayar mereka. Tapi kenapa saya lakukan itu? Karena kasih Kristus. Kalau dipikir-pikir, digaji kagak, iya kan? Kalau mulai panti asuhan boro-boro digaji kan, malah kita yang harus keluar uang untuk anak-anak kita. Ya, akhirnya kita lakukan itu. Tapi saya percaya, ketika Tuhan membuka tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya hanya melaksanakan ini, dan tugas dan tanggung jawab Tuhan selanjutnya adalah Tuhan sendiri. Saya hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan ini dan menggenapi visi yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya berjuang selama 6 tahun. Tuhan cukupkan itu dan tidak pernah kekurangan. Dan pada tahun ke-6 itu saya ada saldo 160 juta. Saya buka yayasan, rekeningnya atas nama yayasan. Jadi orang yang nyumbang itu selalu semua di yayasan, nggak di rekening pribadi. Ya, semua rekening yayasan. Dan pada waktu itu ada 160 juta saldo. Tuhan, saya pengen punya tempat. Akhirnya cari tempat di kota. Kan semuanya mahal waktu zaman tahun 2008 ya. 2008 semuanya mahal. Dan akhirnya saya beli tempat itu seharga 260 juta. Dan saya hanya yayasan punya uang 160 juta. Saya bilang sama Pak Haji, Pak Haji, tolong minta tanda tangan keliling dulu, udah sah, baru saya kasih DP. Karena kalau di sana kalau nggak ada tanda tangan nggak bisa, karena Kristen punya, ya. Karena ada teman saya yang beli tanah sekitar ribuan meter untuk panti asuhan, untuk panti jompo Kristen, nggak bisa sampai sekarang berdiri. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dan setelah itu saya baru bayar DP. Pak Haji katakan, saya kasih tempo 3 bulan. Oke, 3 bulan kurang 100 juta. Uang dari mana? Udah, saya bilang, teman-teman, udah kredit aja. Kredit siapa yang mau nyicil? Ya kan? Kita nggak punya usaha. Waktu itu pun saya nggak punya usaha sama sekali. Dan gaji pun tidak ada, benar-benar nol. Buat beli susu anak saya waktu itu juga nggak ada, Pak. Saldo uang tinggal 27.000 di rekening bank. Tuhan suruh buka panti, masuk akal nggak? Nggak nyambung banget gitu loh. Kan harusnya kalau buka panti kan orang yang kaya raya, ya kan? Saya ambil bingung, Tuhan ini gimana caranya? Tapi saya percaya dengan pekerjaan Allah. Dan uang saldo 160 juta dalam waktu 6 tahun saya akhirnya cari tempat itu. Udah sah, saya kasih DP 3 bulan. Apa yang terjadi? Saya kan pada saat prinsipnya nggak pernah jalanin proposal, saudaraku, nggak pernah minta-minta. Ayo coba bilang apa? Tuhan, Engkau yang suruh. Jadi kau yang bertanggung jawab. Aku nggak mau jalanin proposal minta-minta. Karena kalau jalanin nanti dibilangin saya pengemis minta-minta, ya pengemis rohani.
ya kan? Ditaruhlah misalkan di warung sumbangan untuk panti asuhan. Kayaknya sedih banget ya. Tahun 2000 misalkan gitu kan, orang sisa makan kembalian. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saya berdoa, Tuhan, saya hampir kayak dilupakan sama Tuhan kalau saya punya utang 100 juta sama Pak Haji itu. Hamil 2, tiba-tiba ada anak Tuhan telepon sih Pak, saya dengar katanya tempat Bapak lagi butuh tempat ya. Oh iya Pak, bisa nggak saya belikan tempat yang seharga segini? Waduh Pak, saya udah beli harga 1000 meter tanah, harganya 260 juta. Saya begitu, dan saya masih kurang. Saya ini hanya punya uang 150 juta Pak. Oh, kalau Bapak mau ya sumbangin aja. Oh yaudah, saya sumbang 150 juta, tapi 2 tahap ya. Yang pertama 100 juta, yang kedua 50 juta. Nah, akhirnya pertama transfer 100 juta. H-2 jatuh tempo pelunasan kepada Pak Haji. H-2. Saya lagi nyetir dari Jawa mau pulang ke Sukabumi, ditelepon. Wah, saya bilang gila banget. Haleluya. Ditransferlah 100 juta ke rekening yayasan. Akhirnya saya pulang urusin sertifikat, balik nama, dibayar lunas, cash and carry kepada Pak Haji. Kaget Pak Hajinya, uang dari mana ini Pak? Udah aja Bapak jangan banyak tanya deh, pokoknya Tuhan saya luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama. Akhirnya udah dia anggarkan pembangunan kan. Saya minta sama Tuhan 1 tahun harus selesai Tuhan. Tuhan kok saya perintah ya, Bapak saya kok dia, Pak, saya 1 tahun pengen bangun panti asuhan, tempatnya supaya benar-benar bagus gitu. Anggarannya berapa Pak? 1,2 miliar. Saya sampai diketawain sama teman-teman. Kamu gila ya, 1,2 miliar panti asuhan. Uang dari mana kamu? Coba cek rekeningnya. Saldo 30 juta. Ya, mau bangun 1,2 miliar. Ya saudara. Nah sudah, saya teleponlah developer yang bangun, yang suka bangun, arsitek dan developer, yang namanya Pak Willy Setiawan. Dia bangun. Terus akhirnya setelah bangun, dia baru nelfon, Pak, ini sudah digali fondasinya, mau apa lagi Pak? Ya ini ada uang segini, Will, saya kasih. Apalagi ini, fondasi aja, fondasi, belum ada uangnya. Pas jalan fondasi, ada orang yang transfer. Bayarlah, ya kan, 160 juta. Bayar 160 juta. Saudaramu, itu sampai selesai dalam waktu 1 tahun. Saya minta sama bapakku ya, Bapak di surga, 1 tahun. Genap 1 tahun itu selesai loh pembangunan. Dan saya tidak pernah meminta proposal, nggak pernah. Saya itu seperti anak angkatnya orang kaya Sukabumi, deket banget, tapi saya nggak pernah minta sama beliau. Itu deket banget karena tapi beliau sudah dipanggil Tuhan pada waktu COVID. Dan dia nggak pernah saya minta uang untuk pembangunan panti, tapi dia yang nawarin sendiri. Nah, di akhir pembangunan ada kan kayu, ini kurang kayu. Nah, saya ada satu kebetulan menantu bos saya itu ada perusahaan kayu di Jember, tapi bukan orang Kristen. Nah, tiba-tiba anaknya telepon, Pak, ini Roman mau bangun panti, Papa mau nyumbang nggak? Dia minta loh dengan saya, ya kan? Tuhan pakai dia. Hanya, perlu apa? Perlu kayu. Dia kirim dong kayu. Besoknya 2 truk kayu mahoni super gitu loh. Akhirnya bangun kan semua pada yang, saya mau listrik, saya mau instalasi ini. Saya punya banyak teman, tapi saya nggak pernah meminta Pak. Roh Kudus yang gerakkan mereka. Nah di akhir selesai, ini ceritanya. Saldo sisa 60 juta utang saya, utang buat pelunasan. Tiba-tiba developer nagih di kantor, naruh. Saya ketinggalan, di kantor ketinggalan. Tiba-tiba dibaca sama bos saya yang perempuan, dibaca, saya diomelin. Romel, kamu punya utang atau malu ini katanya. Kaget ya. Di mana? Loh, kenapa ibu tahu? Ini di sini. Kamu sengaja? Enggak, aku nggak sengaja. Sudah gitu. Akhirnya diperintah. Pak, itu lunasin. Utang, ada panti asuhan punya utang untuk developer. Akhirnya ibu bos saya transfer 60 juta ke yang arsitektur itu. Makanya ada bunyinya juga yang pelupa yang membawa berkat. Akhirnya hari itu juga dilunasi sama bos aku itu 60 juta ditransfer. Jadi 0 hutangnya panti asuhan.
Dan sampai hari ini udah 4 generasi di sana yang dididik, dan udah ada dari pendeta 3, udah ada yang sekolah kuliah, dan kita carikan beasiswa juga, dan ada beberapa sekarang yang kuliah di salah satu universitas, ada yang mau jadi perawat. Kita cariin, kita maksudnya tawar, oh ada yang datang, oh mau yang beasiswa ini nggak ada. Dan di sana ada satu universitas namanya Nusa Putra, Pak. Jadi kalau teman-teman jemaat Bapak yang mau kuliah di sana, ada beasiswa, Pak, khusus orang-orang Kristen di sekitar 300 orang yang banyak dikirim dari Nias dan dari Papua. Jadi kalau dari Sumatera ada, misalkan jemaat Bapak yang tidak bisa kuliah tapi mau kuliah, bisa dikirim di sana, Pak. Nanti bisa hubungin saya. Nanti saya langsung saya channel kepada Nusa Putra. Itu luar biasa. Salah satu kampus di Sukabumi, tapi dia sudah jalin dengan hubungan internasional, ke Jerman, pertukaran pelajar ke Thailand dan lain sebagainya. Jadi ini hanya info aja ya, kalau misalkan Bapak ada jemaatnya yang tiba-tiba udah SMA kepengen kuliah tapi nggak punya uang, dan daripada mungkin Bapak juga repot mau cari dana, nah boleh itu sana. Cuma minimal dia harus bisa kos di sana murah kok, nggak mahal, dan buat makan sehari-harinya ya. Minimal kuliahnya free ya, kuliahnya bebas. Banyak orang-orang Nias dan orang Batak yang tinggal di Sukabumi juga saya masukin ke sana melalui komunitas gereja di sana. Jadi saudara-saudara, itu penyampaian dari saya, nggak terlalu panjang, maksudnya nggak terlalu dalam banget, yaitu sebatas mungkin sharing tentang pengalaman saya, apa yang sudah saya lakukan. Mungkin saudara-saudara tinggal menyempurnakannya. Mungkin sampai di sini saja, dan saya berikan ruang pertanyaan sebelum kita akhiri. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada ya kita tutup aja gitu kan, tinggal melakukan aja. Kalau itu ya, ada yang mau bertanya? Cukup, oke Pak. Gak apa-apa, udah cukup. Oh, udah keras ya Pak? Ya. Nama siapa Pak? Biar kenal kita. Nama saya Oloan Sitorus. Oke. Terima kasih banyak, walaupun kami terlambat, mohon maaf ada gangguan perjalanan. Jadi yang saya sangat rindu bertanya adalah tadi Tuhan bicara untuk buka panti asuhan. Kira-kira detailnya itu gimana? Oke. Itu saja Pak? Iya. Oke. Dan pada waktu itu saya pelayanan full timer gereja. Ya, full timer gereja. Saya ceritakan sama gembala saya bahwa saya akan buka panti asuhan. Dia bilang, jangan katanya. Ngapain kamu keluarin uang lagi? Kita ngurusin gereja aja. Saya bilang, Tuhan, jadi passion itu jadi taruh sama Tuhan ke hati saya. Dan saya minta konfirmasi lagi sama Tuhan. Bener nggak sih? Jangan saya mau sombong-sombongan gitu loh, action gitu kan? Bener nggak nih? Nah, pada waktu saya kan punya perusahaan kecil di lemari. Saya bongkar-bongkar buku saya. Tiba-tiba jatuh satu buku kecil traktat Sejam Bersama George Muller. Saya baca Pak. Ternyata setelah saya baca itu tentang panti asuhan. George Muller mendirikan panti asuhan di Inggris kalau nggak salah. Dan itu anak-anak panti 10.000, dan dia tidak pernah meminta-minta untuk minta dana untuk membesarkan panti asuhan itu. Dari situ Pak peneguhannya. Dari situ saya langsung ke Tuhan. Berarti ini benar-benar Tuhan mau suruh saya buka panti asuhan. Itu bayangin traktat yang sudah beli mungkin puluhan, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, tiba-tiba ada loh Pak. Saya juga nggak ngerti. Saya setiap banget, loh kok ini jatuh traktat kecil, saya baca Sejam Bersama George Muller. Nah dari situ saya ini. Dari situ saya langsung bertindak. Saya langsung kumpulin teman-teman yang sevisi. Nah karena kan mendirikan yayasan nggak bisa sendiri, harus minimal 3 orang atau 4 orang. Nah kita harus rekrut benar-benar orang yang sevisi. Jangan yang sevisi nanti rebutan aset loh kalau sudah gede. Betul nggak? Ini lumayan ini aset yang panti asuhan ini kalau dijual udah lumayan. Cuma karena kan kita bertanda tangan, berkomitmen, punya visi yang sama, ya kan? Nah, saya bilang akhirnya saya kumpulin beberapa teman yang sevisi, ada 7 orang, dan akhirnya buka yayasan itu. Nah, kenapa? Akhirnya saya berikan nama yayasan Tali Takum. Tali Takum kan dari bahasa Aram ya, mirip bahasa Arab lah, satu rukun ya. Tali Takum itu yang di dalam Markus 5 ayat 41 ya, kayak anak muda bangkitlah. Itu yang sakit itu suruh bangkit. Nah itu visinya Pak, supaya anak-anak yang terpuruk itu jadi bangkit kembali. Nah itu namanya itu. Dan selain itu kontekstual. Jadi supaya kan orang-orang di sana kan baca, oh ini berarti jangan panti asuhan itu ya gitu mungkin. Nah makanya waktu saya tanda tangan ke semua keliling,
langsung tanda tangan Pak. Waktu awal saya minta keliling minta sendiri ke tetangga-tetangga, minta tanda tangan. Terakhir di Dewan Masjid. Dewan Masjid saya deg-degan banget. Waduh, di tanda tangan ini nggak ya? Luar biasa Pak. Tidak ada satupun yang tanya itu Pak Wilson Kristen atau bukan. Nggak ada yang nanya Pak. Langsung pada tanda tangan. Kalau bukan dari Tuhan, saya yakin itu sulit. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu Pak. Mungkinnya kenapa sampai saya bertiga, karena itu ada peneguhan itu yang traktat kecil itu. Jadi saya diteguhkan berarti apa harus bertindak. Baik, waktu itu saya udah ditetapkan menjadi gembala Pak di salah satu gereja. Enak banget tuh gerejanya, udah mobil ada, ya kan? Wah, semua perpuluhannya gede tiap minggu pertama. Kan enak duduk ungkang-ungkang ya kan. Sedang dirikan panti digaji juga kagak saudaraku. Iya kan mau beli, saya keluar dari gereja, enggak sepeser pun saya punya uang 200.000 itu buat beli susu anak sekali 300.000. Saya cek di rekening tinggal 27.000. Saya menangis di kamar cuma nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Pak yang ku alami dan hidupku. Lagi susah kok nyanyi terima kasih. Itulah gobloknya orang Kristen ya. Ya kan, lagi susah nyanyi terima kasih. Makanya orang Kristen bilang, kamu mah nggak normal katanya. Kenapa? Orang Kristen itu orang nggak normal, abnormal. Masa lagi susah nyanyi terima kasih, ya kan? Khotbah kematian, percayalah, jangan bersedih terus, harus bersukacita. Kita punya pengharapan, ya kan? Berbeda dengan dunia kan? Kalau meninggal kan sedih terus gitu kan. Terus kalau lagi susah, masa bilang terima kasih? Kan aneh. Nah anehnya lagi orang Kristen ditampar pikir berikan normal nggak? Ya nggak normal. Makanya orang-orang yang pilih Yesus itu orang-orang yang normal. Dan pendeta-pendeta termasuk orang yang abnormal loh. Kenapa? Mau lakukan ngurusin jemaat yang nggak pernah ngasih duit ke kita misalnya gitu kan? Kita urusin. Karena kita nggak normal, ya kan? Normalnya kan kita usaha, investasi, berbunga banyak, kita kaya, betul nggak? Punya tahta, dipandang sama masyarakat, betul nggak? Kadang-kadang pendeta kan, ya kalau di daerah Kristen dihormatin, kalau nggak di daerah Kristen, kadang-kadang dicuekin saudara. Kalau di situ bersyukur, ya kan? Kalau di daerah Kristen, oh Pak Pendeta, ya kan? Kalau di sana, jangan harap ya Pak, jangan harap ya Pak. Ya artinya gini, saya mau katakan bahwa ya itulah, ketika kita melangkah, memang sangat radikal. Memang kalau lihat pekerjaan Tuhan itu sangat radikal. Jadi bertolak belakang dengan logika, ya itu Pak. Jadi bagaimana Pak Sitorus? Cukup? Ada lagi? Terima kasih. Memang dari pergumulan ya. Karena banyak juga sering juga kita dengar Tuhan bicara saya ini. Tapi ternyata artinya tidak semua mulus kan? Betul. Ya, tadi pun ada pergumulan kami, maka jadi tambah terlambat. Ada masih keluarga lah saya katakan. Dia bisa dibilang ya anak Tuhan, jemaat awam, tapi dia bicara Tuhan suruh saya bangun panti asuhan. Ya. Pas pula ini. Haleluya. Nah, dia juga minta Tuhan suruh saya bangun rumah doa. Yes. Nah, jadi saya ceritakan tentang rumah doa yang terbengkalai di sini. Bukan tempat berdoa yang kurang di sini. Orang yang mau berdoa yang kurang. Mana saja pun banyak kan itu. Malah kalau misalnya kita harapkan rumah doa di sini, tolong berdoa. Ya macam seperti pengemis kita. Ya. Seperti tadi harus ada pencairan dulu supaya mau dapat. Ya. Bukan begitu. Ya. Jadi kita prihatin karena kita lihat investasinya sudah banyak. Ya ada juga di Bali itu. Mungkin kalau mau bernilai secara rupiah ada miliaran, terbengkalai juga kan. Nah jadi tadi ya saya sangat bersyukur ya ada kesaksian yang begitu seperti ini, luar biasa. Jadi saya juga setiap kali ada kawan-kawan ngomong Tuhan bicara. Apakah memang audible dia dengar? Ya kalau Musa kan jelas-jelas. Ya. Nah tapi tadi Bapak cerita ya masih bisa lah kita nangkap, tidak terlalu ngeroh kan gitu kan. Harus diuji memang ya. Dan memang
terbukti bahwa memang Tuhan yang betul-betul menyertai. Kesaksiannya mungkin di tahap-tahap awal itu masih mirip, karena akhirnya dia sudah dapat tanah di Dolok Sanggul itu sekitar 4.000 meter. Nah, kalau ceritanya harga tanah di situ sudah di angka 400 ribuan per meter. Tapi dia saksikan juga ini adalah kasih karunia. Dia bisa dapat dengan harga 100 ribu per meter. Nah, waktu mau beli juga seperti itu, gak ada uangnya. Gak panjang lah ceritanya. Tapi singkat cerita, pertama-tama dia mau beli separoh, itu pun ngutang. Tapi sambil nyicil utang dia sudah dapat berkat, sebelum habis nyicil utangnya itu sudah ada juga saldonya untuk membeli yang 2000 meter lagi. Nah, itulah tadi kami sempat doa sebentar mendukung kurang lebih itu. Jadi, nah yang seperti ini menurut saya sangat luar biasa. Ya, dimuliakanlah Tuhan. Amin. Walaupun mungkin perlu juga ya, kan kadang-kadang bahasa-bahasa rohani ini kan kadang-kadang tidak terlalu murni. Kadang-kadang dipoles-poles, agak lebih apa gini. Wah, kami tidak pernah proposal contohnya tadi diskusi apa, senang sekali. Tapi mungkin ini dari cerita Bapak tadi kan nggak ada sedikit pun misalnya diharapkan apa-apa dari situ. Nah, lalu misalnya untuk biaya hidup sehari-hari keluarga bagaimana? Kalau yang tadi keluarga itu masih dia bilang begini, aku mau begini, karena aku masih ada yang mau kuliahkan, aku harus cari untuk anakku begini, aku tidak mau nanti gini-gini, masih ada lah. Artinya bicara mengenai kebutuhan lahirnya itu masih logis lah, karena dia juga memang ada usaha, gitu ya. Jadi saya dengar tadi Bapak all out di sini, menyerahkan semuanya di sini, dan tidak ada berpikir mengambil apa-apa dari yayasan. Dan bahkan tadi ketika didirikan tidak ada merasa memiliki sedikit pun. Ya, yang mudah-mudahan sampai Tuhan Yesus akhir zaman, begitu. Nah, untuk kehidupan Bapak pribadi dan keluarga, bagaimana? Saya tadi nggak ceritakan ya kehidupan saya pribadi. Saya itu punya apa? Dari dulu, yaitu sejak saya nggak punya kerjaan, saya hanya maksudnya ngurusi panti asuhan, dan saya akhirnya panti asuhan itu saya settle. Dan tahun 2000 itu saya dapat satu pekerjaan, jadi yaitu bos saya sudah meninggal, jadi saya di garment. Nah, bos saya itu garment pakaian. Jadi bos saya itu waktu itu nawarin saya, kan pendeta mau dagang gitu kan, sesuatu yang bertolak belakang kan. Saya doa dulu sama Tuhan gimana ini? Kan pasti dicaci maki di teman-teman pada ngomongin lah apa gitu kan. Nah, kami berdoa waktu itu. Saya berdoa. Pada waktu berdoa, saya sampai doa 3 hari 3 malam loh di satu tempat, minta benar-benar nggak ini dari Tuhan ini marketplace yang akan Tuhan kasih ke saya. Karena ada satu anak Tuhan ngomong gini ya, seperti Bapak bilang, orangnya nyebelin, ya kan? Terus nggak jadi kesaksian lah. Jadi dia salah satu anggota pendoa saya, tapi orang-orang pada benci sama dia karena nyebelin gitu, ketersinggungannya tinggi. Tiba-tiba waktu doa dia bilang gini sama saya, Pak, nanti Bapak akan punya usaha, tapi nggak usah keluar modal. Beres doa saya bilang, lu suka ngaco ngabur gitu ngomongnya. Mana ada sih usaha nggak punya modal? Nah kan ingin peneguhan kan seperti Bapak bilang harus diuji kan, roh itu harus diuji. Pak, lihatnya juga orangnya nyebelin, gimana mau percaya? Uji orang yang holy, soleh ya, betul nggak? Tapi sekarang, ternyata Tuhan bisa pakai siapa saja ya. Yang orang kadang-kadang nyebelin kita, ternyata dia kan. Nah, saya bener nggak aja dari Tuhan, Pak? 2 minggu kemudian saya dapat WA nih dari yang dulu dari bos aku, WA. BlackBerry zamannya, BBM. Mel, lo mau nggak dagang? Dagang apa? Terus saya ada toko 2 di toko ada 6 dia, ada 6 di Cicurug, daerah Cicurug. Ambil salah satu katanya, buat dipakai dagang. Saya dagang rumah makan. Pagi-pagi udah belanja, ya ada untung tapi kecil, ya kan, kecil. Terus ada pegawai minta, kebetulan dia anak Tuhan juga, Pak, buat saya aja lah toko ininya katanya. Saya kasih lah, ya udah kamu tulisin rumah makannya. Buat saya kasih satu lagi tuh untuk toko itu. Untuk apa? Saya dipanggil ke gudangnya.
Itu satu gudang luasnya 3.000 meter, isinya pakaian sisa ekspor yang agak reject. Saya disuruh jual, kamu dagang ini katanya. Saya bilang, bener, oh ini mungkin yang dibilang saya mau terjun usaha yang tanpa modal itu. Nah akhirnya saya respon itu Pak, dan saya pergilah ke Cicurug. Gak mulus memang Pak, yang dari Tuhan. Waktu pergi Cicurug, itu toko itu dikunci sama bekas pengontrak yang udah 3 bulan ngontrak nggak dibayar-bayar, udah telat 3 bulan ngontrak, dikunci sama dia, kunci bawah. Saya gergaji Pak, akhirnya saya ditangkap polisi Pak, dilaporin, ditangkap polisi. Saya dipanggil ke kelurahan, kamu sudah berbuat kejahatan katanya Bro. Ini untuk saya dapat surat perjanjian yang antara bos aku dengan ini yang pengontrak. 1 hari terlambat dendanya 1 juta. Dia mau bawa saya ke kantor polisi karena saya udah ambil barangnya dibersihin dengan alasan saya sudah bertindak kejahatan. Saya balikin, oke, lo mau pilih aku ke kantor polisi atau lo bayar 90 juta ke saya? Karena ini perusahaannya udah bagus untuk perumahan. Dia pilih, Bapak, udahlah, aku nyerah aja, nggak mau bayar yang 90 juta. Ya udah, akhirnya saya lanjutin itu apa itu buka. Pak, waktu baru buka itu masih itu masih saya bersihin sendiri, debunya udah tebal segini. Dan pada waktu mau dibuka, itu aku udah ngantri mau belanja, panjang banget. Masih ditutup tuh Pak, semua sendiri, segel sendiri karena belum ada pegawai kan, jadi memulai sendiri semuanya, gitu kan. Wah, itu baju rame banget. Nah, ayo itu rame. Di situ akhirnya saya dikasih tempat lagi yang sekarang saya tempatin sama bos aku. Karena beliau itu udah kayak, saya itu udah kayak anaknya gitu loh, anak rohaninya. Jadi dia kasih tempat lagi, yuk kamu pindah di situ tempat yang kecil, akhirnya dikasih tempat yang lebih besar. Ya. Nah dari situlah Pak hidup saya untuk membiayai keluarga saya. Ya. Kenapa? Dan panti asuhan pun sekarang aku nggak incas di sana Pak. Jadi saya hanya kontrol seminggu sekali ke sana, nggak tiap hari. Jadi karena apa? Di sana ada 4 pegawai, 5 pegawai, ya kan untuk ngurusin, ada kepala asramanya. Jadi sudah settle. Terus pengurus saya kan di rolling. Saya misalkan saya sekarang menjadi pembina, ya. Ada ketuanya sendiri, ya ketua sendiri jadi ketua. Kita angkat ketua. Jadi makanya saya bisa pelayanan di mana-mana, bisa tinggalin karena sudah settle, tinggal kontrol. Ada CCTV dan kita datang ke sana, gitu kan setiap seminggu sekali ngobrol sama anak-anak. Tapi sudah ada masing-masing bagiannya. Kalau ada masalah berat baru mereka telepon. Dan pada waktu mendirikan panti juga seperti Bapak katakan nggak berjalan mulus. Pada waktu pembangunan berjalan Pak, saya ditelepon sama Satpol PP suruh tutup itu panti asuhan. Suruh tutup. Ya telepon saya, Pak Romel, ini bermasalah, tutup. Loh, saya kan ada IMB. Karena kita udah mendirikan IMB, ada IMB dulu baru mendirikan Pak. Kalau di daerah sana kan nggak bisa kalau belum IMB mau mendirikan. Saya bilang, ini IMB, ada IMB. Enggak, pokoknya tutup aja. Saya bilang, gini aja, kalau Bapak mau tutup, ambil 30 anak untuk kamu. Pelihara, rawat, didik, kasih baju, makan, kesehatan, kamu urus, bilang gitu. Buat saya Pak, bilang gitu, nggak ada ruginya panti asuhan tutup, karena nggak ada profit buat saya, ya kan? Saya tantang itu Satpol PP, akhirnya dia tutup. Ya udah Pak Romel, aku ngobrol dulu sama teman-teman. 5 menit kemudian dia telepon lagi, Pak Romel, kami nggak sanggup ambil anak 30, lanjutkan saja, lanjutin Pak. Sudah bangun Bapak, kita sudah bangun. Tiba-tiba digangguin sama tetangga sebelah karena pendatang, dia hajinya sangat fanatik. Dia contelah lemari, utus preman-preman untuk ambil tabung gas, ambil kamera. Jadi tiap hari terjadi kecurian di situ. Dan nggak boleh ada doa. Satu kali saya akalin, cerdik seperti itu, betul seperti Pak. Saya lapor, ada kebetulan ada satu dikirim anak panti asuhan, dia gangguan abnormal ya, yang pada waktu jadi kirim, ditanya sama polisi, coba kamu doa, kan untuk menentukan muslim atau Kristen. Michelle namanya, waktu itu belum ada nama, orang keterbelakangan mental. Ditanya, waktu ditanya suruh doa, dia kasih tanda salib. Oh berarti dia Kristen. Telepon, karena kita satu-satunya panti asuhan Kristen di Sukabumi Pak. Dari telepon lah, akhirnya polisi antar anak itu, namanya belum ada. Nah kita bagaimana caranya? Oh kita doa, ayo kita kumpulin. Saya panggil para pendoa. Saya selain di panti asuhan di jaringan doa sekota Pak. Saya panggil para pendoa untuk doa. Izinnya ke ulang tahun. Nah ulang tahun bilang ke RT. Oh kumpul banyak orang-orang kan. Ulang tahun.
Nah, tiba-tiba kita beli kue untuk misal ini. Tiba-tiba datang RT, RW sama pokoknya 3 orang. Kita lagi nyanyi. Ku kan terbang tinggi di awan gitu kan. Tiba-tiba 3 orang datang. Ibu asrama langsung ada RT. Saya ganti dong. Happy birthday. Dari ku kan terbang jadi happy birthday. Karena kita izinnya ulang tahun, ya kan? Terus akhirnya RT. Ini apa? Ini acara apa? Ulang tahun Pak. Oh ulang tahun ya? Oh iya ada kuenya. Yaudah lanjut aja. Keluar dari gerbang gua nyanyi. Ku kan terbang tinggi di awan. Gitu. Saudara, apa yang terjadi? Yang fanatik yang sebelah. Dia kan usaha cimol. Tahu nggak cimol? Pakaian bekas. Tenggelam kapalnya. Nah, akhirnya dia ambil sebagian satu truk pakaian kotor yang sudah kecemplung kena air laut. Karena masih ada yang diselamatkan. Dia mau jemur pakaian, bingung saudara. Di mana jemur? Nah, halaman panti kan luas, ada 400 meter itu halamannya. Cari tempat. Kalau tempat lain nggak ada yang siap terima karena udah bau kan. Ibu asrama telepon, Pak Romel, ini ada Pak Haji mau jemur pakaian, boleh nggak di halaman panti asuhan? Saya bilang, oh boleh. Dia nanya, sewa berapa? Free. Dia bilang gitu. Terus tanya, berapa lama Pak Romel di sini? Terserah. Dia 1 minggu jemur pakaian di situ sampai kering tanpa siap biaya. Saya menerapkan prinsip apa? Kasih. Ditambah lebih kiri berikan, pipi kanan. Karena kasih mengalahkan segala-galanya, mengalahkan segala kejahatan, menutup segala dosa. Dan apa yang terjadi? Setelah kejadian itu, Pak Hajinya berubah 180 derajat. Langsung telepon, langsung datang ke Pak. Bu, bilang ke Pak Romel, mau ada acara apapun, sekarang saya akan panggil tukang parkir, tukang apa, aku amankan. Jadi bebas untuk berdoa, bebas untuk bikin KKR, bebas untuk kebaktian. Jadi sekarang Pak mau gedung-gedung nggak ada yang melarang. Nggak usah diganti lagu ya. Hah? Nggak usah diganti lagu lagi. Udah nggak usah ganti lagu lagi. Udah lagu-lagu firman terus doa mau 200 anak di situ udah bebas. Bahkan pernah kita ngadain panggil kan seluruh jaringan dosa itu dulu ada sebelum COVID ada 300 pendoakan datang. Dipanggillah tukang apa? Tukang parkir, suruh ngamani mobilnya, suruh apa, suruh jaga. Itulah Pak, Tuhan bisa membalikan keadaan. Yang penting dari apa? Komitmen dari orang yang mempunyai visi. Saya pernah ditinggalin Pak, pengurus tinggalin saya semua, tinggal saya seorang diri. Karena waktu itu ada salah satu, saya dulu rekrut pernah ada orangnya non dari Jawa dan dia kita urus. Dan di sana kan nggak boleh ada non datang ke situ, ya kan? Main nggak apa-apa ya? Di sini kan? Cuma ke video makanya. Oke, jadi non Kristen di panti asuhan. Tapi kan dengan syarat tanda tangan orang tua asal dia mau dididik secara Kristiani. Oke. Nah, terciumlah. Jadi kita mau diserbu Pak. Jadi pengurus pada takut. Ya, jadi pada mundurin diri. Jadi saya seorang diri Pak. Ya, jadi pengurus pada saya seorang diri. Terus anak panti suruh mengungsi, ya kan? Ditanya, kamu mau mengungsi ke rumah komo itu enggak? Enggak Om, saya sudah siap mati kok karena saya sudah percaya Yesus. Keren nggak anak panti kita? Dia siap mati karena saya sudah ikut Yesus. Akhirnya nggak ada yang datang. Dan sampai ini berdiri tegak. Akhirnya pengurusnya pada kembali lagi. Welcome kita, betul nggak? Kan itu pekerjaannya Tuhan buat milik kita. Kecuali kalau perusahaan saya, aku pecat semua, ya kan? Itu pekerjaannya Tuhan, kita harus welcome. Karena dia berdiri sadar. Ya karena kita pekerjaan Tuhan, kenapa kita harus takut? Dan puji Tuhan Pak, saya di sana, di daerah sana, walaupun saya itu terjun ke pemulung-pemulung juga. Jadi pemulung-pemulung melayani mereka. Kita bagi makanan setiap hari Selasa. Saya suka bikin konten Pak di depan lapangan Merdeka, bikin khotbah, ditonton sama pemulung, sama polisi-polisi nonton. Tapi nggak ada yang larang saya. Kalau ngelarang gue komenin sekalian. Ya kan kita harus berani, itu enggak? Nah, saya bikin konten di depan Jogja Depsor gitu kan. Jadi mereka datang gitu. Ada yang komen di apa? TikTok saya, "Bang, asal jangan dikasih makan babi ya." Belum tahu ya, daging babi itu menolak bala, betul enggak? Ya dong, kata teman-teman saya, daging babi itu katanya menolak bala.
Jadi ada teman saya pemain sepak bola. Jadi sebelum main sepak bola kan biasanya mereka main dukun ya kan, main dukun jadi blok sana main dukun ini. Jadi ini pinter pakai oleskan kakinya dengan minyak babi katanya. Iya, mereka beli oleskan. Nah untuk apa? Untuk melawan orang yang pakai dukun. Jadi katanya nggak mempan kalau minyak babi lawan dukun. Makanya bersyukur jadi orang Kristen. Boleh makan babi, ya kan sudah babi menolak bala, menolak dukun, ya menolak setan, ditambah Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi. Sempurna. Makanya kenapa aku jadi orang Kristen, karena makan babi dan masuk surga. Ternyata daging babi enak banget. Makanya rugi saudara kalau kita sudah jadi orang Kristen terus batasi makanan. Makanya kata orang Batak kan segala semua binatang merah aku makan kecuali kereta api itu benar kan? Orang Batak dan orang Manado itu, ya kan? Tapi orang Sunda beda lagi. Semua daun-daunan aku makan kecuali daun pintu itu pun karena keras. Karena orang Sunda banyak banget daun. Makanya dari kemarin saya tanya Esak yang pengerjanya Bapak, Sa, di sini yang tukang jual sayur mana? Aduh di sana Pak, kok kayak di sini jarang banget makan sayur. Pada waktu di sini dimasakin urap, waduh enak banget ini. Karena Bapak setiap hari BPK, ya kan, masak daging babi. Jadi kan kalau daging itu banyak lemak juga ini kan ya. Sampai kita pengen makan sayur. Di sini luar biasa ya, makmur. Daging babi di sana mahal Pak, 150.000 sekilo. Jadi makan daging babinya jarang, nanti nunggu kalau ada acara aja bikin rica-rica babi, ya kan. Bersyukur saudara hidup sini. Israelnya Indonesia. Ya Israelnya Indonesia adalah Sumatera Utara dan Manado. Israelnya Indonesia ini sama persis dengan daerahnya dengan Manado. Di sana tempat sekolah saya dulu di S1-nya STTP Moat Bolangan Momondo itu, dan belakangnya Danau Moat itu daerah dingin persis sekali suasananya. Ini bisa kayak gereja. Ini sekolah saya, di situ Jalan Raya, di situ Bukit Gunung Ambang, di sini Bukit Barisan. Jadi saya bilang Pak Moses persis sekali kampus saya, daerahnya dingin seperti ini. Tanamannya di sana juga sayur-sayuran, terus kemudian kentang, bawang pre gitu kan, terus cengkeh, ada cengkeh juga. Dan di sana bagus kopi. Nah itu. Jadi luar biasa. Jadi ini Israelnya Indonesia, ya. Haleluya. Oke, Pak, ada pertanyaan? Masih ada waktu Pak. Boleh. Masih ada waktu nggak? Masih ya. Sampai sore. Sampai sore. Mau ke prestasi nih Pak. Ya, perkenalkan saya Ronald Sirait. Pelayanan penggembalaan baru 4 tahun. Yang saya mau tanyakan karena berhubung di pengalaman dari Bapak tadi cukup luar biasa yang menjadi satu dasar untuk saya boleh bertanya ini. Ya. Dari tahun 2013 kami dipercayakan Tuhan memiliki rumah tempat tinggal. Iya. Yang mana sebelumnya dari perantauan 2013 kami baru memiliki tempat tinggal sendiri. Mulai saat itu saya sudah mulai menerima orang-orang dalam kesusahan. Artinya membuka pintu rumah kita, termasuk pintu hati kita. Kurang lebih 3 tahun, ini bukan dipolis-polis ya. Ya. Ini benar saya alami, saya dengar. Bangun atau tambahkan lagi kamar di belakang rumah. Baru kurang lebih 3 tahun kami bangun, sudah harus kami tambahkan lagi kamar lagi, karena akan ada saya suruh orang ke rumah. Sampai saat ini rumah kita terus dipenuhi. Amin. Jadi jumlah kamar ada di rumah kita 5 kamar. Sampai saat ini pun penuh. Kurang lebih 10-15 orang tetap ada di rumah kami. Yang masa pertanyakan kurang lebih dari 2013 sampai 2024 ini 10 tahun lah. Ya. Kami sudah mengerjakan itu terus. Banyak orang susah kita tolong, tapi mandiri, Ya. tidak ada bantuan dari manapun. Yang saya mau pertanyakan seperti ini, Pak. Sejauh ini saya berpikir semuanya gagal. Karena
Karena ketika mereka keluar dari rumah kami, kebanyakan bermasalah. Ya. Artinya nggak kelar gitu loh, nggak ada yang sukses. Ya. Tapi sampai saat ini kami sukacita mengerjakannya. Tidak tahulah yang sekarang ini ada yang saya sekolahkan, sudah saya sekolahkan di sekolah Alkitab. Satu sudah selesai, satu lagi sekolah Alkitab, dan di rumah sedang kita persiapkan juga sekolah Alkitab. Dan itu dari diri mereka, nggak pernah saya paksa. Nggak pernah kamu sekolah Alkitab harus enggak. Semua kembali dari diri mereka. Kembali pertanyaan saya tadi, mungkin bisa dikasih masukan, pandangan bagaimana tentang kegagalan yang saya anggap itu kegagalan semua. Bagaimana pandangan dari Bapak? Kira demikian, terima kasih. Oke, luar biasa sekali pada pelayanannya. Dan mungkin menurut Bapak itu kegagalan ya. Nah, contohnya kita menabur benih di ladang. Kira-kira jadi semua nggak? Kita udah pupuk, kita tabur di ladang yang sama, betul? Tabur di ladang yang sama, tumbuh bersama, ya kan? Terus pupuknya sama nggak? Pupuknya sama, ya kan? Yang menangani sama. Apakah semuanya jadi? Nah, yang bertanggung jawab atas menjadikan dia siapa? Tugas kita apa? Yes. Dan di panti asuhan juga sama Pak. Sudah dididik dari lahir. Ya, ada beberapa yang menikah dengan orang seberang. Sudah dinasihati, sampai sudah diantar pulang, ditarik lagi ke kita, tetap kekeh Pak. Kata orang Jawa, kata orang Sunda, ada berapa orang? Ada 2, ya kan? Terus ada yang tidak berhasil juga, dan yang dia jadi ada yang mencuri, ya. Itu bayangin, kurang apa coba Pak kita didik dari kecil? Doa pagi-pagi jam 4:30. Saya terapkan seperti sholat Alkitab di sana. Jadi doa 4:30 pagi, ya anak-anak makan, terus belajar. Pokoknya disiplin semuanya. Firman Tuhan, dipunya gereja, dia pelayanan juga. Nah sama juga dengan gereja mungkin. Kan misalkan pendetanya satu pendeta yang sama, bisa saudara ya. Kan semua jemaat. Apakah semuanya berhasil? Nah tugas kita apa? Menabur terus. Jadi yang membuat berhasil bukan kita, diri dia dengan Tuhan. Tuhan juga mau bekerja sama dia, tapi yang memaksa untuk gagal siapa? Dirinya sendiri. Karena rancangan Tuhan kan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tapi yang membuat rancangan itu gagal siapa? Diri dia sendiri. Jadi Bapak jangan merasa bersalah. Lakukan terus itu pekerjaan Tuhan. Karena tetap harus semangat. Pasti ada tantangan, memang sedih. Aduh, usaha saya sia-sia. Tapi Tuhan perhitungkan semuanya. Ya, makanya saya ketika orang, bahkan anak panti sampai nggak kenal kita, udah ketemu nih ya, nggak nanya coba. Padahal kita didik dari kecil, ya kan? Kasih makan, ketemu di acara, nggak nanya Pak. Coba, kira-kira bagaimana? Hah? Sedih kan? Tapi harus itu tetap lakukan. Ya itulah abnormal kita ya kan? Tetap, karena apa? Kasih Kristus yang membuat kita jadi seperti itu. Amin. Jangan pernah patah semangat ya. Karena kegagalan itu bukan artinya diukur dari apa yang kita lakukan. Gagal enggak. Karena ada benih yang ditabur, kan ada 4 jenis tanah ya kan? Tanah yang subur, tanah berbatu, semak duri, ya kan? Terus tanah yang apa lagi? Iya, itu kan. Ya, kita lakukan terus. Kan Allah yang menentukan semuanya. Tinggal tanahnya itu subur atau tidak. Ya. Oke, lakukan terus pekerjaan Tuhan. Jangan sampai berhenti oleh karena kegagalan seseorang. Gimana Pak? Amin. Cukup atau ada lagi? Ya, saya pikir ya, harapan saya tadi ada hal-hal yang sudah Bapak kerjakan dari kegagalan juga termasuk tadi. Ya. Saya buat seperti ini jadinya, saya buat seperti ini. Oh, solusi. Oke. Ya. Ya, sekarang memang meminimalis. Ya, jadi artinya gini. Kita anak-anak itu bukan hanya secara rohaninya dibina, terus pelatihan dia kerja, maksudnya kerja, terus kemudian dia
Kita mentoring terus sampai dia setelah lulus juga. Ada satu grup namanya Panti Asuhan Dari Takut yang udah pada menyebar. Jadi di mentoring terus. Nah kadang-kadang kelemahan saya udah lulus, udah tanggung jawab dia gitu loh. Nah itu. Jadi solusinya yaitu terus di mentoring Pak, di mentoring. Nah kalau anak itu nggak mau di mentoring ya bukan urusan kita lagi, ya kan? Bila di mentoring. Nah terus kalau tadi Bapak sih saya usulkan karena Bapak punya visi itu, kalau bisa ke arah yayasan aja Pak. Terima kasih. Ya, jadi lebih bagus ada badan hukumnya, Bapak juga nanti enak bergeraknya juga. Pergumulan pengusaha. Oh ya, oke. Dan bikin yayasan itu sih nggak terlalu ini ya. Pokoknya penting kita buka yayasan dulu. Yang penting Bapak kan udah mulai dulu, udah mulai ada anak-anaknya. Jadi ketika itu Bapak mungkin mau namanya yayasan apa, mau yayasan rumah singgah. Jadi tergantung visi Bapak. Kalau rumah singgah kan Bapak hanya membesarkan orang-orang yang sudah besar, ya nggak terbatas. Kalau panti asuhan kan lebih ke panti apa yatim piatu seperti itu. Kalau misalkan Bapak ada orang-orang anak-anak muda yang mungkin lebih ke rumah singgah bisa. Yayasan rumah singgah, bayi atau apalah gitu kan. Kan di sini saya pikir lebih gampang lah untuk mengurus yayasan. Di sana juga kalau yayasan nggak terlalu susah. Oke. Gimana ada? Ya terberkati. Oke, maka ini ada apa? Oke, kalau begitu kita tutup aja ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan ya, udah selesai, udah cukup semuanya. Cukup. Oke, sip. Oke, kita bagi diri semua. Kita akan akhiri. Nah, saya mau bacakan ayat ini ya, ayat satu kesimpulan ya, biar kita ingat di dalam pekerjaan Tuhan apa yang masih kurang di dalam pekerjaan Tuhan yang kita lakukan di sini ya. Saya akan bacakan Matius 25 ini sebagai ayat bukan Matius tuh. Oke, salah. Sorry. Nah, ini Pak. Ini beberapa pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan ini harusnya ada di setiap gereja. Nah ini kekurangan mungkin kalau saudara mungkin belum melakukan pelayanan ini, saudara bentuk tim di dalam pelayanan. Seperti yang saya lakukan, sekarang ada pelayanan tim, kan adalah tim rumah sakit itu gembala terus ya. Ya, jadi harus bentuk tim supaya jemaat itu berfungsi semuanya. Tim pelayanan rumah sakit, tim pelayanan kalau di sini kan jalanan nggak ada ya, karena nggak ada pengemis, nggak ada itu. Pelayanan rumah sakit, pelayanan seperti orang-orang miskin atau pelayanan rumah sakit, pelayanan mungkin dia panti asuhan bagus menampung orang-orang, memberi makan. Terus ini di sini dikatakan gini ya, Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan pelayanan yang Yesus lakukan tentang kasih, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri apa? Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Dia menjawab, Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi, saudaraku, kalau bisa kalian bentuklah tim pelayanan penjara, ya kan, tim pelayanan rumah sakit, ya, tim pelayanan orang-orang miskin. Kalau di sana ada tim pelayanan jalanan. Terus kalau bisa misalnya saudara punya visi panti asuhan, bagus sekali, ya, menampung orang-orang, memberi tumpangan, ya itu sebuah pelayanan, memberi tumpangan kepada orang-orang yang tidak punya tumpangan. Seperti saya diberikan tumpangan oleh Pak Moses, ya kan. Kalau di hotel kan bayar, betul nggak? Nah kalau di keluarga Pak Moses kan free, ya kan, sudah free dikasih makan lagi, coba bayangin, ya kan. Nah itu maksud saya begini. Nah seperti Bapak tadi kan memberikan tumpangan, ya Pak siapa tadi, Ronald ya, memberikan tumpangan. Nah seperti Pak Sitorus tadi Pak, teguhkan kepada
jemaat Bapak. Jangan takut, mulailah dari yang kecil, nggak usah yang gede-gede dulu. Ya pokoknya step by step. Pasti Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang penting kita berkomitmen. Dan bapak-bapak mungkin Pak Gembala yang belum ada pelayanan lengkap, diperlengkapi. Biar jemaat berfungsi semuanya. Jadi jemaat itu bukan hanya untuk datang ibadah doang, tapi nggak berfungsi apa-apa. Jadi pelayanan itu akan melakukan sesuatu untuk orang lain di sekeliling kita. Pelayanan penjara, pelayanan rumah sakit. Jadi nanti nggak dikerjakan oleh kita semua. Kalau nanti kita capek Pak, kita nggak bisa kemana-mana. Jaga di sini terus gitu loh, nggak bisa kemana-mana. Maka dari itu terapkan itu tim pelayanan. Wah masih kecil Pak, nggak masalah. Latih jemaat. Setiap ada perkara kecil, Tuhan akan kasih yang lebih besar lagi. Jadi ketika besar kita nggak kaget, ada tim yang mengerjakannya. Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur pada siang hari ini kami bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala yang luar biasa. Hari ini boleh bersama-sama saling sharing Tuhan, memberikan masukan dan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang hamba-Mu sudah tabur tidak akan sia-sia. Dan kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang dilayani oleh hamba-hamba-Mu di daerah, di tempat ini Bapa, baik di Toba, di Balige, di Samosir, semua Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu biar Tuhan teguhkan visi dan panggilan hamba-hamba-Mu di daerah ini Bapak, agar melalui pekerjaan Tuhan yang dipercayakan oleh hamba-hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan dan Injil semakin diberitakan dimanapun saja berada. Dan Tuhan perlengkapi hamba-Mu dengan karunia-karunia dari tempat yang maha tinggi, agar mereka menjalankan tugas panggilan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, dan kebangkitan rohani terjadi buat gereja-gereja Tuhan yang dilayani oleh hamba-hamba-Mu hari ini, yang hadir dan yang tidak hadir juga diberkati oleh Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan menikmati makanan, minuman, kuduskan sebelum kami menikmati berkat Tuhan itu. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita foto bareng buat kenang-kenangan? Kita foto di sini ya. Boleh.